Shalom saudara, happy Sunday and welcome home. Biarlah Tuhan boleh terus mencurahkan hadirat-Nya, sehingga kita semua bisa menerima berkat, mujizat, dan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum mulai ibadah online hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu atas kami buat sepanjang minggu ini. Kami yang siapkan hati pikiran kami untuk kami mau beribadah Tuhan. Kami yang siapkan hati untuk menerima firman-Mu, menerima pengurapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sorak-sorai buat Tuhan pagi hari ini. Amin. Supaya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan
betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada tandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Mari melompat buat Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan
Saudara silakan untuk duduk. Sungguh itu yang kami rasakan Tuhan, bahwa kasih-Mu Tuhan Yesus melimpah atas setiap kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Ini yang kami rindu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Hanya dekat-Mu Tuhan, itu kerinduan setiap kami Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau
Haleluya. Shalom semua Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tadi sama-sama sudah memuji menyembah Tuhan. Saya percaya pada saat kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah penyembahan kita. Nah, hari ini kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Biar firman ini boleh menguatkan kita semua. Biar firman ini boleh mengubahkan gairah kita. Sehingga kita menjadi gereja yang terus setia di dalam mengikut Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga, terima kasih buat hari yang indah Tuhan berikan buat kami hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu. Terima kasih Bapa. Hari ini, saat ini kami ingin duduk diam di hadirat-Mu. Kami ingin mendengar pesan-Mu. Kami ingin mengenal isi hati-Mu. Urapi kami semua. Berkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami menjadi tanah yang subur. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, dimanapun saat ini saudara berada, yang sedang mengikuti ibadah online saat ini. Tidak terasa kita sudah ada di minggu yang terakhir di bulan Agustus. Ya, kita selalu bersyukur untuk kasih setia Tuhan buat kita semua sampai hari ini. Ya. Dia selalu dan senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati saudara dan saya sampai hari ini. Apapun kondisimu hari ini, apapun keadaan Bapak Ibu hari ini, percayalah Dia baik dan teramat baik buat kita semua. Hari-hari ini kita sering mendengar bahwa pencurahan api Pentakosta ketika itu sedang dicurahkan buat gerejanya hari-hari ini. Ya. Supaya apa? Api Pentakosta dicurahkan supaya membangkitkan, menggairahkan gereja Tuhan hari-hari ini. Ya. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Ya. Api Pentakosta sedang dicurahkan untuk memurnikan gerejanya. Seperti api tukang pemurni logam, seperti sabun tukang penatu. Sekali lagi untuk membangkitkan gairah gerejanya dan semangat. Untuk apa? Untuk kita terus melakukan amanat agung. Panggilan Tuhan buat saudara dan saya hari-hari ini. Ya, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu tema tentang bergairah dengan Tuhan. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada amin? Ya. Karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, ya, berdiri teguh di dalam kondisi hari-hari ini. Saya bilang kita terus berdiri teguh. Kita jangan goyah iman kita. Ya. Giat selalu dalam Tuhan. Giat selalu dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan sendiri mengatakan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan yang kita sama-sama baca hari ini. Apapun yang kita jalani hidup kita hari-hari ini, ya, pekerjaan kita, pelayanan kita, ya,
pasti satu titik akan mengalami kejenuhan. Apabila kita tidak punya gairah dengan Tuhan. Apabila kita tidak punya semangat dengan Tuhan. Kita tidak punya keintiman dengan Tuhan. Pekerjaan pelayanan bisa jadi beban. Bahkan pelayanan pun dapat mengecewakan kita. Saya mau katakan dengan kekuatan diri kita sendiri. Mustahil untuk mempertahankan kekuatan dan ini dinamika untuk terus maju dalam pekerjaan dan pelayanan-pelayanan kita. Satu hal saya mau katakan yang dapat membuat kita terus bertahan, terus bergairah, terus semangat adalah kalau kita memiliki gairah dengan Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan buat saudara semua, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Ya, kita harus punya gairah, kita punya passion dengan Tuhan. Apalagi hari-hari sekarang ini. Ya. Ada amin? Ya. Passion itu apa? Gairah itu apa sih? Poin yang pertama itu artinya kita memposisikan diri kita. Kita menempatkan diri kita. Kita menaruh diri kita di hadapan Tuhan. Ya. Roma pasal yang ke-11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Makanya kita perlu gairah, kita perlu kedalaman dengan Tuhan hari-hari ini. Itu yang membuat kita semangat, Bapak. Ya. Itu yang membuat saya juga sampai hari ini bisa bergairah, bisa semangat dalam menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Apa yang menjadi kerinduan kita semua untuk hidup hari-hari ini? Ya. Apa memuaskan pribadi kita? Atau menyenangkan hati Tuhan? Ya. Saya mau katakan, keinginan manusia tidak akan dapat dipuaskan dengan hal-hal yang ragawi. Hal-hal yang jasmani. Nggak ada Bapak Ibu, saya mau katakan itu. Ya. Nanti saya akan saksikan. Ya. Ketika satu keinginan terpenuhi, manusia akan mencari keinginan-keinginan lain untuk memuaskan ragawinya. Ya. Dan ini akan terus berputar. Yang akhirnya akan membuat kita letih, lesu, karena tidak ada sukacita. Akibatnya ada keserakahan, ada materialisme yang kita kejar di situ. Ada timbul kesombongan. Ya. Dan ujung-ujungnya kita jadi letih. Ujung-ujungnya kita nggak punya gairah dengan Tuhan. Kita nggak punya semangat dalam Tuhan. Saya mau katakan, kepuasan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur pasal 103 ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Dia yang memuaskan, bukan kekuatan kita. Yesus yang dapat memuaskan dahaga kita. Yesus yang dapat memberikan kita sukacita. Yesus yang dapat memberikan kita kemenangan demi kemenangan yang sejati. Saya mengatakan manusia akan mengalami kepuasan dan kebahagiaan yang sejati tanpa kekecewaan ketika menempatkan Tuhan di tempat yang pertama.
Amin. Di atas segala keinginan dan kehendak pribadinya. Ya. Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Di atas segala pribadi kita. Ya. Tinggalkan nafsu kita, nafsu pribadi kita. Namun sebaliknya dalam segala hal bertanya kepada Bapa, apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Keinginan dan rencananya atas kita bukan rencana kecelakaan. Tuhan tidak pernah merencanakan yang tidak baik dalam kehidupan saudara dan saya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 mengatakan, ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bukan sakit penyakit. Ya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Ya. Tetapi jika engkau masih berkeras untuk menjalankan hidup sesuai dengan keinginan kehendakmu sendiri, ya, saya mau katakan, tanpa engkau sadari secara pasti, engkau akan kehilangan gairah dengan Tuhan. Orang yang terus-menerus ingin menyenangkan hati Tuhan tidak akan pernah kehilangan. Ya. Orang yang terus ingin menyenangkan Tuhan, ya, tidak akan pernah kehilangan gairah dengan Tuhan. Tidak pernah akan kehilangan semangat dia dalam Tuhan. Ya. Itu yang kita harus pegang, Bapak. Saudara-saudara sekalian. Yang kedua, gairah artinya mencintai dan mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dia yang nomor satu dalam kehidupan kita. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu anggap rugi. Rasul Paulus mengatakan, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Mahal, ya. Rasul Paulus mengatakan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya mau saksikan kehidupan pribadi saya, Tuhan angkat saya dari segala sampah-sampah yang dunia. Kehidupan saya sebelum mengenal Tuhan, jauh dari Tuhan. Hidup dalam pergaulan dunia, hidup di dalam dunia malam, hidup dalam narkoba. Tapi Tuhan menangkap saya. Tuhan menarik saya masuk dalam rencananya. Kalau bukan Tuhan, aduh, saya nggak tahu saya bisa jadi apa. Saya bersyukur hari ini Tuhan memanggil saya, Tuhan menarik saya untuk menjadi alatnya, untuk memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya bukan orang yang baik, Bapak. Bagaimana Tuhan memanggil saya? Bagaimana Tuhan memilih saya. Mulai saat Tuhan memanggil saya, saat itu saya benar-benar meninggalkan semua hal-hal yang ragawi, hal-hal yang duniawi. Tidak kompromi lagi. Sampai dengan hari ini saya mau katakan, saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya nama Tuhan. Bergairah dan semakin bergairah dengan Tuhan. Oh, sebab itu saya mau katakan, saudara-saudara sekasih dalam Tuhan Yesus, tanpa kasih kepada Allah tidak mungkin seseorang memiliki kegairahan. Tanpa kasih, harus ada kasih, itu ada. Ada dua pihak, kita dan Tuhan.
kita harus memiliki gairah. Tuhan sudah memilih kita, memanggil kita, mengangkat kita. Untuk memiliki gairah kepada Tuhan. Ya. Amin. Ya. Kita harus punya gairah, kita harus passion. Hari-hari ini saya mau katakan. Ya, tadi dari awal saya katakan, api Pentakosta itu sedang dicurahkan buat gerejanya. Supaya gereja punya gairah, punya semangat, punya api yang berkobar-kobar. Untuk melakukan amanat agung Tuhan. Untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kalau kita tidak punya gairah, kita tidak punya semangat dengan Tuhan, kita tidak mungkin akan lakukan. Kita tidak mungkin dapat melakukan amanat agung itu. Yang mendorong kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Untuk intim dengan Tuhan. Untuk punya passion dengan Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Dia sudah mati buat saudara dan saya. Ya. Oleh sebab itu, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Bagaimana saya harus meninggalkan semua hal-hal duniawi yang saya lakukan. Bagaimana saya harus meninggalkan hobi saya. Saya dulu yang harus menomorsduakan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya menomorsatukan hobi saya. Tapi begitu Tuhan panggil saya, Tuhan menarik saya benar-benar meninggalkan itu. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan hobi kita. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang kita sukai. Tapi yang Tuhan minta, Dia yang nomor satu. Dia prioritas hidup kita. Saya mengatakan hanya satu keinginan yang harus kita utamakan dalam, kalau kita mau menyelesaikan sepanjang 2022 ini. Ya, kita harus semakin bergairah, semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan. Ya. Itu yang membuat roh kita menyala-nyala, Bapak Ibu. Ya. Begitu banyak kesaksian dalam Alkitab, bagaimana orang yang cinta Tuhan. Ya, kita belajar dengan Daud, ya, kita belajar dari Paulus, ya, bagaimana Yohanes, ya. Kemudian seorang janda di Sarfat. Amin. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan kembali hidup kita. Apa hidup yang kita jalankan ini benar-benar kita mengasihi Tuhan? Kembali kepada kita yang tahu apa kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apa kita masih cinta Tuhan? Apa kita masih punya gairah dengan Tuhan? Yang ketiga, yang Tuhan minta, kalau kita mau supaya kita bergairah dengan Tuhan. Roma 12 pasal 1 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pembaharuan budimu. Berubah. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan yang sempurna. Pada saat kita mau merubah hidup kita, dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, saya mengatakan kita pasti bisa membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak yang bukan dari Allah. Roh kita diberikan kepekaan. Bukankah hari-hari Tuhan juga sedang mencurahkan rohnya buat gerejanya, buat saudara dan saya? Ya.
Supaya kita dapat mengetahui situasi yang ada di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Makanya kita perlu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita perlu gairah kita. Hari-hari ini semakin hari semakin meningkat. Gairah kita hari-hari ini dengan Tuhan. Ya, membuat kita semangat dengan Tuhan. Rasanya kalau tidak dekat sama Tuhan. Ya, ada yang kurang di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya. Mari gereja Tuhan. Ya, kita tidak menjadi serupa dengan dunia hari-hari ini. Biar kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Ya. Untuk kita sama-sama bergandengan tangan. Untuk kita sama-sama unity. Dalam satu gereja Tuhan. Amin. Saya mau katakan, orang-orang yang punya gairah dengan Tuhan, orang-orang yang punya semangat dengan Tuhan, tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan pernah merasa jenuh dan letih. Karena Roh Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Ya. Mereka terus maju dan bergerak. Dan mereka tahu apa yang mereka lakukan itu tidak sia-sia. Dan Tuhan akan selalu memperoleh hidup dan tenaga mereka. Makanya saya ingin mengajak saudara-saudara yang engkau sedang mendengarkan online hari ini. Mari kita sama-sama kembali ambil satu komitmen untuk kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu kembali kita mau bergairah dengan Tuhan. Untuk kita kembali mau semangat dengan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan pelihara saya sampai dengan hari ini, Tuhan juga pasti akan pelihara saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, dimanapun Anda berada saat ini. Ya. Tuhan pasti akan memberkati saudara. Tuhan pasti akan pelihara saudara. Dia tidak akan meninggalkan hidup kita. Percaya, itu yang saya juga alami. Sampai hari ini, situasi saat ini. Ya. Bagaimana Tuhan pelihara. Bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kami. Dan itulah komitmen kami dalam melayani. Kami mau menjadi berkat buat banyak orang. Sesudah dengan apa karunia yang Tuhan berikan buat saya, buat istri, buat anak-anak saya. Bagaimana melayani jiwa-jiwa. Memberkati jiwa-jiwa. Dan yang terakhir saya mau mengajak. Ambil komitmen untuk masuk dalam satu komunitas. Gereja kita menyiapkan itu, saudara. Ya. Gereja menyiapkan komunitas itu untuk kita saling membangun, untuk kita membangkitkan gairah kita, membangkitkan semangat kita. Ada komunitas. Di Kul yang ada di gereja. Mari. Sesudah ibadah ini, seorang bisa menghubungi gereja, minta alamat-alamat yang terdekat komunitas Kul yang ada di gereja. Untuk kita sama-sama secara unity bergandengan tangan bersama-sama. Untuk saling memberkati, saling menguatkan, saling mendoakan. Kalau kita tidak punya komunitas, kita tidak akan kuat, saudara-saudara sekalian. Makanya perlu ada komunitas. Amin. Ya. Oleh itu saya tutup dengan Mazmur pasal 18 ayat 21. Tuhan mau kita menjadi gereja yang setia dan suci. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, Bapa. Biarlah firman ini boleh jatuh di tanah yang subur.
Sehingga Tuhan firman itu boleh mengubah hidup kami. Membangkitkan kembali gairah kami Tuhan. Semangat kami dalam mengikut Engkau Tuhan. Kami mau berkomitmen Tuhan. Untuk setia dengan Engkau. Kami berjanji untuk mau hidup kudus di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Melepaskan berkat mengalir saat ini. Dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang punya beban berat, Tuhan angkat bebanmu saat ini juga. Terima kasih Bapa. Bab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengar isi hati-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menyertai jemaat-Mu Tuhan. Untuk mereka boleh bergairah kembali dalam Tuhan. Semangat kembali dalam Tuhan. Dan berlaku setia. Dan hidup kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang
gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang. Tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain. Harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam kul, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara,
Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan, berkat-Mu terus Kau curahkan untuk setiap kami yang beribadah hari ini Tuhan. Engkau berkati umat-Mu Tuhan. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang usaha Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Berkat-berkat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangganya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notoro Harjo, dan keluarga. Kau memberkati Tuhan kesehatannya Tuhan. Kau pakai lebih heran lagi ya Tuhan. Dan keempat wakilnya Tuhan, Engkau juga memberkati ya Tuhan kesehatan mereka semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk karayon kami, Gembala Host of Shalom Tuhan. Bapak Pendeta Beni Gunawan dan keluarga Tuhan. Engkau lindungi, Engkau sertai Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Berkati keluar masuknya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pengembalaannya Tuhan di GB House of Shalom Tuhan. Dan pengembalaannya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak kau juga berdoa untuk Indonesia. Biar lawatan-Mu terjadi untuk Indonesia Tuhan. Lawatan-Mu lebih lagi untuk Indonesia ya Tuhan. Kau sembuhkan Indonesia ya Tuhan dari COVID-19 ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mau jamah untuk pemerintahan kami, untuk Presiden kami Pak Joko Widodo. Dan wakilnya Pak Maruf Amin Tuhan, para menteri Tuhan. Engkau memberkati, Kau lindungi Tuhan. Agar mereka punya tanggung jawab Tuhan. Dan takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pulihkan Indonesia, sembuhkan Indonesia Tuhan, keamanan untuk Indonesia terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah kami Tuhan, dan kami akhiri untuk menerima berkat yang terbaik dari Engkau Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.